teman-teman. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah bersama. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu menemani bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu meluangkan waktu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman dan memuji nama-Mu, biar bisa menjadi anak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Setiap saat Tuhan tahu apa yang sedang kita perbuat. Marilah kita melakukan kebaikan karena mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Tuhan selalu melihat dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi semakin baik. Dan mari kita nyatakan dengan siap mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Anak-anak, tiba saatnya kita akan apa? Iya, kita akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tangan dilipat, tutup mata, tunduk kepala. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan menuntun kami, mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami saatnya akan mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberikan akal budi kepada kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk dapat memahaminya. Tuhan, kiranya Tuhan juga menolong guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Hebat. Yuk kita buka bersama-sama Alkitabnya dari Injil Lukas. Sudah ketemu? Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ke-31. Ulangi ya, coba perhatikan baik-baik. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan
sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Iya, anak-anak, pernah enggak anak-anak ini merasa menyesal? Pernah? Ada yang pernah mengalami menyesal atau melihat orang yang pernah menyesal? Menyesal itu karena tidak melakukan yang baik sebelumnya, kemudian melihat, seandainya aku melakukannya, seperti gitu. Kalau aku melakukannya pasti tidak seperti ini. Itu tandanya menyesal. Nah, apa saja hal-hal yang tidak bisa dirubah anak-anak sehingga kita menyesalinya? Iya, waktu. Ya, waktu itu tidak bisa dirubah. Terus berganti. Hari ini Senin, hari Selasa, Rabu, demikian seterusnya. Mau diganti, aduh, ya itu. Seandainya aku kemarin, tidak bisa. Ya, tidak bisa dirubah lagi karena waktunya terus berjalan. Apalagi yang tidak bisa dirubah? Ini loh. Apa? Iya, perkataan ini kalau kita sudah ngomong tidak bisa kita tarik lagi. Hop, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Saat kita sudah bicara, sudah ngomong, nah, pas kita sudah kata-kata kita sudah menyakiti orang lain, nggak bisa kita tarik lagi kata-kata itu kembali, nggak bisa. Apalagi yang tidak bisa diulangi lagi, kesempatan ya. Kesempatan kita berbuat baik itu waktu itu tidak bisa ya diulangi lagi. Kesempatan tidak datang lagi. Nah, ketika orang dan kita tidak memanfaatkan yang ada, pasti kita akan menyesali. Cerita hari ini tentang kisah orang kaya dan Lazarus. Nah, orang kaya ini tidak disebutkan namanya, tapi kita tahu kalau orang kaya itu pasti bajunya bagus ya. Terus rumahnya besar, sudah besar rumahnya juga bagus. Makanannya pasti enak-enak ya, makanannya yang enak-enak. Apalagi kalau bayangan anak-anak itu orang kaya itu, selain tadi bajunya bagus, rumahnya besar dan bagus, makanannya enak-enak, apalagi di rumah pasti punya banyak pelayan ya. Ada pelayan-pelayan yang melayaninya, bagian masak sendiri, bagian bersihkan rumah sendiri, bagian mengambilkan makanan, minuman sendiri-sendiri, banyak pelayannya. Itu ya dalam pikiran kita orang kaya itu. Nah, yang satunya adalah Lazarus. Lazarus ini orang miskin, bajunya compang-camping. Untuk makan sehari-hari dia kesulitan. Lazarus ini setiap hari di depannya orang kaya. Dia berharap orang kaya ini memberikan makanan buat Lazarus. Tapi apa yang terjadi? Apakah orang kaya itu setiap hari melihat Lazarus, kemudian memberikan makanan yang enak seperti yang dia makan? Apakah seperti itu? Tidak. Lazarus itu sudah miskin. Tadi apa, bajunya compang-camping, jelek kan gitu. Terus banyak luka juga loh di tubuhnya itu. Nah, setiap hari berharap dapat makanan, diberi makanan sama orang kaya. Tapi orang kaya nggak menghiraukan. Orang kaya tidak pernah memberikan makan kepada Lazarus. Nah,
tiba saatnya orang kaya maupun Lazarus itu mati, meninggal dunia. Ketika Lazarus ini mati, Lazarus ada bersama Abraham, dalam arti di tempat yang enak, ya, di tempat yang indah. Lazarus tidak merasakan kesakitan lagi, Lazarus tidak merasakan kelaparan lagi, ya, sudah enak. Orang kaya ini ketika melihat ke atas, dia melihat bahwa Lazarus duduk di pangkuannya Abraham. Kemudian dia minta kepada Abraham agar Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahnya, sebab dia merasakan kesakitan. Tapi apa kata Abraham? Bahwa Lazarus dulu dia mengalami kesakitan, dia sudah menderita, dan sekarang saatnya dia merasakan yang enak. Nah, gitu. Sedangkan antara Lazarus yang bersama Abraham dan juga orang kaya yang ada di alam maut tadi, yang tempatnya tidak enak tadi, itu jaraknya jauh sekali. Lazarus tidak bisa datang ke tempatnya orang kaya itu. Tempatnya orang kaya yang tidak enak itu, orang kaya itu juga tidak bisa datang ke tempatnya Lazarus yang enak. Dia nyesal, orang kaya itu bilang, kalau gitu suruhlah biar orang-orang di rumah itu diberi pengertian, dibilangi lagi, biar hidupnya itu tidak seperti yang sekarang ini, biar tidak seperti orang kaya, karena orang kaya sudah menyesal. Tapi apa kata Abraham? Meskipun diberitahu oleh orang yang bangkit dari kematian, diberitahu oleh siapa aja, kalau dia tidak mau mendengar, ya tidak akan berubah. Nah, kita belajar ya, orang kaya itu akhirnya menyesal. Anak-anak, dari cerita ini kita belajar apa? Ada yang bisa? Coba sebutkan. Iya, kita melihat bahwa orang kaya tidak peduli waktu masih hidup, tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli dengan Lazarus yang setiap hari ada di depan rumahnya yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak peduli. Terus apa lagi? Ketika mereka mati, ternyata kebalikan. Lazarus menikmati hal yang indah, yang baik, tidak kelaparan lagi, tidak kehausan, ya. Sedangkan orang kaya sebaliknya, dia menderita, ya. Dia merasakan kesakitan, terus menyesal. Dia menyesal. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, nah, kita harus belajar peduli dengan sekitar kita, dengan lingkungan kita, ya. Kalau ada yang butuh dibantu, kita juga akan membantu. Nah, kalau ada yang perlu bantuan, perlu ditolong, kita harus menolong. Nah, anak-anak, ada juga patah yang mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, selagi masih ada waktu, ayo kita memperbaiki kesalahan kita, ya. Hari ini, setelah ini, kita mau melihat
apa ya yang aku lakukan yang selama ini tidak menyenangkan orang tua, yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita lihat kembali, kita koreksi. Nah, misalnya belajar ya, kalau kemarin dapat nilai yang kurang bagus, masih ada kesempatan loh ya. Kemarin dapat nilainya jelek, ini ya kalau kita tidak berubah, ya merubah cara belajar kita, nilainya ya tetap. Nah, selagi masih ada kesempatan untuk belajar, kita akan belajar agar nilainya yang kemarin jelek menjadi baik lagi. Karena kalau sudah waktunya naik kelas terus nilainya jelek, yang ada menyesal. Iya. Aduh, tahu gitu aku belajar. Ya. Tapi kan sudah terlambat, sudah terima rapot. Nah, itu contohnya. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, yuk kita memperbaiki diri kita ya, biar tidak ada penyesalan dalam kehidupan kita. Nah, kalau masih ada kesempatan, lebih baik kita berubah untuk hal yang lebih baik. Tuhan menghendaki kita, anak-anaknya, bukan hanya hidup dalam anugerahnya, tapi kita membagikan anugerah yang sudah keterima dari Tuhan itu kepada orang lain. Bisa dimengerti ya? Tuhan sudah memberkati kita, anugerah Tuhan buat kita banyak. Itu bukan untuk kita juga, hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Kita mau berbagi kepada orang lain. Anugerah yang dari Tuhan kita bagikan juga ke orang lain. Nah, ayat hafalannya dari Mazmur pasal ke-37 ayat 27. Mazmur 37 ayat 27 yang berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan menetap untuk selama-lamanya. Ulangi ya. Mazmur pasal 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan menetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami pelajari bersama. Hari ini kami belajar agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup dengan peduli kepada lingkungan di sekitar kami. Kami akan belajar membantu, menolong orang yang membutuhkan. Tuhan, tolong terus mampukan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan bagi kita. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaannya. Dengan memuji kasih-Nya seperti sungai, kita juga akan memberikan persembahan. Seperti sungai
kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Berkati persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita dengan semangat dan atas pertolongan Tuhan kita mau menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami jadi berkat bagi sesama kami. Kami mau berbagi dan menolong. Berkatilah juga teman-teman yang sedang sakit atau susah. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.